Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun, marilah kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Sekuat tenaga kita berusaha selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa bertakwa kepadanya. Allah senantiasa dalam banyak ayatnya memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, takwa yang benar, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang dengan sebenar-benarnya takwa, jemaah sekalian. Tidak setengah-tengah takwa, tapi dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan cara kita bertakwa kepada Allah senantiasa dalam istiqomah, dalam kebiasaan takwa 24 jam, insyaallah Allah akan matikan kita dalam keadaan kebiasaan kita, yaitu dalam keadaan takwa, dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Sya'ban terakhir jamaah sekalian, dan insyaallah sekitar seminggu lagi, kurang lebih 6 hari lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan tamu yang agung. Kita akan menjumpai tamu yang mulia, bulan Ramadan. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang spesial, jemaah sekalian, ketika kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang kita anggap agung, maka biasanya kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan kedatangan pejabat misalkan, maka kita siapkan makannya di mana, makannya apa, tempat duduknya di mana, rangkaian acaranya seperti apa untuk menyambut pejabat tersebut, istirahat beliau istirahat di mana. Tentunya kita lakukan sebaik mungkin, kita lakukan persiapan sebaik mungkin untuk menyambut beliau yang agung tersebut, jemaah sekalian. Begitu pula dengan bulan yang mulia ini, jemaah sekalian. Ramadan, bulan yang tidak biasa, jemaah sekalian, bulan yang spesial. Maka sudah seharusnya ketika menyambut bulan Ramadan kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak kita persiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka bisa jadi Ramadan kita akan seperti Ramadan sebelumnya. Ibadah-ibadah kita akan seperti ibadah-ibadah di tahun sebelumnya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang penuh dengan keistimewaan, jemaah sekalian. Jangan sampai demikian, karena kalau kita menghadapi bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, kita yang akan rugi, jemaah sekalian. Kita yang akan rugi. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan, jemaah salat Jumat rahimakumullah? Maka yang pertama, hati kita tata dulu, jemaah sekalian. Kita pastikan kalbu kita senang menyambut bulan Ramadan, kita gembira menyambut Ramadan, kita bersyukur menyambut Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan banyak keistimewaannya. Bulan Ramadan adalah kabar gembira untuk kita semua. Di antaranya hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan
keberkahan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuftaku fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka itu oleh Allah di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat sebuah malam yang pahala kebaikannya jauh lebih baik dibandingkan senilainya 1000 bulan, kata Nabi SAW. Man khurima khairaha faqad khurim, siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia telah diharamkan. Siapa yang dihalangi oleh Allah, siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan pahala kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia amat sangat rugi, jamaah sekalian. Maka di antara keistimewaan ini, jamaah sekalian, tentunya kita harusnya menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kita kaum muslimin, kita orang yang percaya dengan akhirat, kita orang yang percaya dengan hisab di hari kiamat nanti, jamaah sekalian, maka kita percaya dengan adanya surga di akhirat nanti. Cita-cita tertinggi kita adalah surga. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk meraih lebih dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman demikian, maka sudah seharusnya kita gembira dengan bulan yang demikian, jemaah sekalian. Karena di bulan Ramadan Allah jauh maha lebih pengampun dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Pahala kebaikan amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun gembira dengan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini, jemaah sekalian. Maka keistimewaan ini, jemaah sekalian, tentunya adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya kalian bergembira. Hendaknya kita sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan seperti gembiranya anak kecil menyambut mainannya, tidak sabar segera bermain. Maka kita pun demikian, hendaknya kita tidak sabar bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian yang kedua, apa saja yang kita hendak lakukan menyambut bulan Ramadan adalah kita harus mempersiapkan ilmu menyambut bulan Ramadan. Kita siapkan ilmu, kita bekali ilmu untuk menyambut ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita buka kembali fikih puasa, kita buka kembali fikih sholat malam, sholat tarawih, fikih zakatnya dibuka, dan amal-amal soleh yang lainnya. Karena agar puasa kita sesuai dengan puasanya Nabi SAW, agar sholat tarawih kita sesuai dengan sholat tarawihnya Nabi SAW. Karena syarat diterimanya amal soleh oleh Allah, yang pertama jelas ikhlas kepada Allah, kemudian yang kedua ibadah itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya Allah bersabda, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Maka wajib bagi kita, jemaah sekalian, sekali lagi membekali diri kita dengan ilmu. Masih ada waktu seminggu lagi, jemaah sekalian, kita persiapkan diri kita dengan ilmu. Kita hafalkan lagi doa buka puasa itu bagaimana, sholat tarawih itu seperti apa, zakat itu bagaimana, zakat mal itu apa, zakat fitrah itu apa. Kita sebagai kaum muslimin wajib mengetahuinya, jemaah sekalian, ilmu sebelum beribadah. Kemudian jemaah salat Jumat rahimakumullah, menyambut bulan Ramadan kita harus mempersiapkan amal soleh yang harus dilakukan sebelum bulan Ramadan. Kita biasakan sebelum bulan Ramadan kita pemanasan terlebih dahulu, jemaah sekalian.
Karena kita mengetahui di bulan Ramadan penuh dengan ibadah-ibadah yang bagi orang awam itu terasa memberatkan. Tidak terbiasa puasa, akhirnya puasa 24 jam selama 30 hari. Tidak terbiasa sholat dengan jumlah rakaat yang banyak, akhirnya harus sholat tarawih dengan rakaat yang banyak. Maka menghadapi yang demikian, kita harus istilahnya pemanasan terlebih dahulu jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah lebih banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hikmahnya apa jamaah sekalian? Salah satu hikmahnya adalah agar pemanasannya itu tadi jamaah, pemanasan agar tidak ngelek ketika masuk bulan Ramadan, agar tidak kaget ketika masuk bulan Ramadan menghadapi ibadah-ibadah yang sangat banyak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan menyambut bulan Ramadan adalah kita bulatkan tekad, kita buat perencanaan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kita manusia biasanya kita terlupakan dengan akhirat jemaah sekalian. Aktivitas sehari-hari melupakan dengan kita membuat kita lupa dengan akhirat. Akhirnya perencanaan kita hanya sebatas dunia. Perencanaan kita hanya sebatas bagaimana mendapatkan rumah, bagaimana mendapatkan mobil, bagaimana mendapatkan tabungan yang sekian. Manusia sangat pandai ketika merencanakan sesuatu tentang dunia. Ketika ingin mendapatkan rumah, oh uang saya segini maka saya harus begini. Ketika ingin sukses, ketika ingin lulus maka saya harus begini. Itu untuk kepentingan dunia yang hanya sementara kita berencana jamaah sekalian. Kita membuat planning. Tapi untuk akhirat, sesuatu kehidupan yang jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia, maka sudah seharusnya kita pun membuat perencanaan jemaah. Kita membuat perencanaan karena tujuan kita tidak main-main. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita rencanakan bulan Ramadan itu kita nantinya akan selesai mengkhatamkan Al-Qur'an itu berapa kali. Kita rencanakan sehari itu selesai berapa halaman, berapa lembar. Kita rencanakan, saya targetkan sholat tarawih insya Allah setiap hari bersama imam. Saya targetkan insya Allah infak sodako sekian. Saya targetkan berzakat sekian. Memberi makan takjil buka puasa di mana, berapa bungkus dan lain sebagainya. Perlu perencanaan jemaah sekalian. Dan perencanaan ini dan tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tapi juga berlanjut di bulan-bulan seterusnya. Karena ibadah kepada Allah tidak berhenti di bulan Ramadan saja jemaah sekalian. Maka bulan Ramadan adalah bulan training kita, bulan kita melatih diri kita untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah, supaya di bulan-bulan selanjutnya 11 bulan kemudian kita tetap beribadah, kita akan terjaga imannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membuat planning, maka kita bersungguh-sungguh, kita berjihad, berazam, bertekad. Ketika kita sudah berjihad, berazam, insya Allah Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Allah akan berikan taufik kepada kita untuk melaksanakan planning-planning yang sudah kita rencanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, maka akan kami berikan hidayah. Lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Maka inilah bentuk azam kita jamaah sekalian, bentuk kesungguhan kita, bentuk jihad kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Semuanya tidak lain, tidak bukan adalah untuk meraih tujuan cita-cita yang amat sangat tinggi,
yaitu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Ma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, persiapan selanjutnya yang harus kita siapkan menyambut bulan Ramadan adalah kita siapkan iman kita, kita jaga level iman kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memahami dengan benar bahwasanya iman kita ini naik turun demikian jemaah sekalian. Ketika iman itu sedang naik, kita semangat ibadah kita. Kita tidak merasa berat berangkat ke masjid, kita tidak merasa malas untuk membaca Al-Quran, dan sebaliknya ketika iman kita turun dalam keadaan futur, maka biasanya kita malas buka Quran, malas puasanya, malas sholat ke masjid, panggilan azan, malas kita berangkat ke masjid. Itu tanda-tanda iman kita sedang turun. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan kondisi level iman kita sedang dalam keadaan di bawah. Jangan sampai kondisi iman kita ketika masuk bulan Ramadan, iman kita ternyata sedang lemah. Pada akhirnya ketika masuk Ramadan hari pertama, kita malas sahur, malas sholat taraweh, malas buka Qur'annya, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang amat sangat banyak jemaah sekalian. Dengan bukan zikir yang biasa-biasa saja, tapi dengan zikir yang amat sangat banyak. Salah satu tujuannya untuk menjaga level iman kita, agar kolbu kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mobil, mesinnya senantiasa panas sehingga kemanapun siap berangkat. Demikian juga dengan kolbu kita, ketika kolbu kita senantiasa berzikir kepada Allah, buktikan sendiri jamaah sekalian, insya Allah ketika azan kita langsung berangkat. Tidak merasa berat hati kita, tidak merasa malas badan kita untuk melangkah ke masjid. Itulah salah satu tujuan dari zikir. Selain itu jamaah sekalian, zikir kepada Allah, terutama istighfar, menghilangkan dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Hati kita ini penuh dengan dosa jamaah sekalian. Hitam yang ada di dalam kalbu kita akan dibersihkan oleh Allah dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka noda-noda dosa inilah yang membuat kita malas beribadah kepada Allah. Dengan banyak berzikir kepada Allah, noda-noda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pun tidak malas beribadah sehari-harinya, terutama di bulan Ramadan. Maka akhir kata jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu hidayah, taufik, agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita, agar kita siap lahir batin menyambut bulan Ramadan, agar kita bisa siap lahir batin dengan datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi, ini semua adalah demi cita-cita kita yang paling tinggi. Cita-cita yang paling tinggi kita adalah meraih surga Allah di akhirat nanti.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة